Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Yuli Fatmilia dengan CP 192 dari Program Studi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul lanjutan dari modul yang kemarin. Nah, yang kemarin itu kan saya sudah menjelaskan terkait modul website. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait modul e-commerce, yang mana ini masih berhubungan dengan modul sebelumnya. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, yang akan saya angkat terkait modul e-commerce, itu yang pertama itu apa sih itu modul e-commerce? Kemudian yang kedua, itu nanti saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan bagaimana mengatur price list dan juga diskon dalam modul e-commerce. Dan yang terakhir itu langkah-langkah dalam melakukan check out di modul e-commerce. Oke, yang pertama sebagai awalan terlebih dahulu yaitu terkait apa sih itu modul e-commerce. Nah, e-commerce itu kan merupakan segala bentuk aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan sistem elektronik, misalnya itu jaringan global internet. Dalam bisnis e-commerce itu melibatkan proses transaksi secara elektrik ataupun elektronik untuk proses transfer data, pertukaran data, sistem pengolahan data, dan inventory produk yang secara keseluruhan itu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Nah, adanya standar integrasi untuk sistem e-commerce, salah satunya yaitu menggunakan software ERP, Enterprise Resource Planning, yang berguna untuk mengelola segala aktivitas e-commerce, seperti manajemen pemesanan, mengelola informasi, manajemen persediaan, dan masih banyak lagi. Nah, adapun jenis-jenis e-commerce yang ada di modul e-commerce itu yang pertama ada business to customer atau B2C, business to business atau B2B, customer to customer C2C, business to employer B2E, mobile commerce atau m-commerce. Nah, selain jenis-jenis e-commerce, ada juga model bisnis yang ada di e-commerce. Ada berbagai macam model. Yang pertama itu ada online direct marketing, electronic tendering system, name your own price, pin the best price, affiliate marketing, viral marketing, group purchasing, dan masih banyak lagi. Oke, nanti tadi sudah saya jelaskan terkait overview dari modul e-commerce. Yang selanjutnya ini kita akan langsung ke praktek terkait bagaimana proses dalam menerapkan price list dan juga diskon pada modul e-commerce, yang nantinya juga dilanjutkan dengan proses metode check out yang ada di e-commerce itu nanti prosesnya seperti apa sih. Jadi langsung saja kita ke praktek ya teman-teman, check it out. Oke, nah yang pertama itu kita akan melakukan praktek terkait dengan membuat price list, mengatur price list dan juga membuat diskon. Nah, yang pertama itu pasti kita harus login ke SOD maupun SOL. Kemudian kita akan mengecek terlebih dahulu di bagian apps itu apakah modul e-commerce sudah terinstall ataupun belum. Nah, langsung saja kita cek di modul e-commerce. Nah, terlihat bahwa untuk modul e-commerce ini sudah terinstall, artinya modul e-commerce ini sudah saya install dan siap untuk digunakan. Tapi kalau semisal nanti di modul e-commerce ini ada keterangan aktif, artinya ini perlu kita aktifkan terlebih dahulu untuk bisa digunakan. Gitu. Jadi yang pertama itu kita mengetahui terlebih dahulu untuk modulnya itu apakah terinstall ataupun belum. Kemudian jika sudah, nanti kita langsung masuk ke bagian modul website. Jika sudah tampil di bagian modul halaman awal website, ini merupakan website yang sudah saya buat di pertemuan sebelumnya tadi kemarin terkait pembuatan website. Nah, untuk yang selanjutnya ini kita sudah masuk ke website, maka langsung saja kita pilih button configuration.
Kemudian kita pilih bagian setting. Nah, jika sudah tampil di bagian setting, maka kita langsung menuju ke bagian shop products. Nah, di bagian shop product, karena job desk saya itu mengatur price list dan juga membuat diskon, maka saya akan langsung ke bagian shop product yang price list. Nah, di price list sendiri ini kan ada dua pilihan. Yang pertama itu multiply price per product dan juga advanced price rules. Nah, karena saya akan mempraktekkan terkait diskon, maka akan saya memilih di bagian advanced price rules. Kemudian langsung kita save. Oke, jika sudah diklik save, maka langsung saja kita klik price list. Nah, di sini sudah terdapat daftar list harga yang akan kita gunakan. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan price list jenis IDR. Oke, nah ketika sudah diklik price list, itu nanti akan muncul daftar price list yang akan kita pilih. Nah, untuk price list yang saya pilih itu yaitu public price list. Langsung saja kita pilih public price list. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mengisi terkait public price list apa yang akan digunakan. Nah, yang pertama itu currency. Untuk currency-nya itu teman-teman bebas mau memilih yang apa. Nah, untuk kali ini saya akan memilih bagian IDR. Kemudian langsung ke price rules. Nah, di price rules ini sudah ada produk dari sistem yaitu customizable text dan juga all product. Nah, di sini saya akan menambahkan produk dengan cara meng-add a line. Di sini untuk price rules-nya, yang pertama itu computation-nya, itu karena sesuai sama yang job desk saya yaitu membuat diskon, maka saya pilih bagian diskon. Kemudian di sini kita akan mengisi diskonnya itu mau diisi berapa sesuai keinginannya masing-masing. Jadi di sini untuk diskonnya itu bisa diisi bebas, yaitu saya akan mengisi diskon sebesar 15%. Kemudian nanti untuk yang bagian condition itu diskon yang 15% ini itu akan digunakan untuk jenis produk apa. Yang pertama itu untuk all produk, kemudian yang kedua produk kategori, yang ketiga produk, dan juga yang keempat itu produk varian. Nah, di sini saya akan memilih yang bagian produk. Kemudian setelah kita memilihnya, kita akan pilih produk mana yang akan kita jadikan untuk diskon. Oke, nah di sini kita langsung pilih produk apa yang akan saya jadikan diskon. Saya pilih bagian office glam. Kemudian ini untuk minimal quantity-nya. Sini validasi atau waktu pemberian diskon itu durasinya mau seberapa lama. Nah, untuk format untuk pemberian diskon itu saya kasih tenggat waktu selama 2 minggu, yaitu dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 30 Oktober. Langsung saja kita klik apply. Oke, jika semuanya sudah terisi, langsung saja kita klik save dan new. Dan kita klik save dan close. Nah,
di sini kita sudah dimasukkan ke daftar, yaitu produk Office Line, itu diskonnya 15%. Yang selanjutnya kita pilih di bagian e-commerce, bagian produk. Kemudian kita cari produk tadi yang saya beri diskon, yaitu Office Lamp. Yang selanjutnya kita pilih yang bagian Office Lamp. Itu nanti di sini teman-teman akan melihat berapa sih harga sebelum diskon dan setelah diskon. Nah, untuk harga Office Lamp tadi itu kan saya beri diskon sebesar 15%. Sehingga untuk harga awalnya itu kan sales price-nya kan 50.000. Nah, kemudian untuk setelah diskon itu menjadi Rp25.000 itu per unit. Ini merupakan harga yang menunjukkan setelah adanya diskon. Oke, mungkin itu saja terkait penerapan price list dan juga membuat diskon pada modul e-commerce. Yang selanjutnya ini terkait dengan yaitu tentang langkah-langkah simulasi checkout barang furniture. Teman-teman, jadi ini yang selanjutnya itu terkait dengan simulasi checkout di e-commerce terkait barang furniture. Nah, sebelumnya untuk simulasi checkout ini saya sudah membuat akun terlebih dahulu untuk akun user. Jadi yang pertama itu kita harus membuat akun terlebih dahulu, akun user, di mana si user itu nanti hanya bisa mengakses 3 hal, quotation, sales order, dan juga invoice. Namun berbeda dengan yang admin, di mana untuk admin sendiri itu dia mempunyai kewenangan di antaranya itu lebih luas daripada user. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk yang admin itu dia memiliki kekuasaan yang lebih banyak. Yang pertama ada quotation, sales order, request, purchase, sampai dengan tax. Tapi berbeda dengan yang user. Nah, user ini itu hanya 3, quotation, sales order, dan juga invoice bills. Nah, jadi nanti saya akan menggunakan user itu untuk melakukan simulasi checkout-nya. Nah, kemudian nanti dilihat juga di bagian admin. Gitu. Oke, langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita akan masuk ke bagian configuration di website dan kita klik di bagian setting. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita langsung masuk ke bagian shop payment. Nah, di shop payment ini itu kan terkait dengan pembayaran. Nah, kita langsung melihat di bagian view other providers. Nah, di sini itu kita akan disediakan oleh banyak provider. Jadi nanti teman-teman bisa memilih mau pembayarannya itu mau melalui apa, mau PayPal, kemudian mau Molly, Sips, Amazon, dan masih banyak lagi. Nah, namun untuk kali ini karena ini hanya simulasi, maka saya akan menggunakan payment providernya yaitu Demo. Nah, untuk Demo sendiri itu kalau semisal tadi belum diedit atau belum disetting, itu nanti state-nya itu disable. Nah, karena ini tadi sudah yang bagian demo itu saya sudah membukanya, dan maka ini sudah saya edit langsung ke bagian pilih test mode. Kemudian yang selanjutnya itu bagian payment journal, itu jangan lupa juga untuk diisi. Kemudian nah tadi jika sudah mengisi bagian payment journal, dan selanjutnya itu kita isi di bagian payment form, yaitu pada support payment icon. Nah, di sini itu kita bisa memilih mau menggunakan payment yang metode seperti apa. Misalnya yang pertama itu sudah Visa, kemudian nanti yang kedua menggunakan PayPal, kemudian nanti yang ketiga menggunakan JCB. Jadi untuk pemilihan paymentnya itu tidak dibatasi ya teman-teman. Jika semuanya sudah diisi, maka yang selanjutnya itu kita klik save. Kemudian kita melakukan setting terlebih dahulu. Setting lagi, kita masuk ke bagian setting, kita masuk ke bagian shop checkout process. Nah, di shop checkout process ini ada 2 yang perlu kita edit. Yang pertama itu add to cart dan juga nanti sign in atau sign up at checkout. Nah, untuk add to cart sendiri itu ada 3 pilihan. Yang pertama itu stay and product page, kemudian go to cart, dan yang ketiga itu let the user decide. Nah,
Di sini itu teman-teman diminta untuk memilih apakah tetap stay di product page atau yang kedua itu langsung pergi ke cart atau ke daftar untuk pembeliannya. Kemudian yang ketiga itu let the user decide. Nah, untuk add to cart ini saya akan langsung saya pilih ke go to cart. Nah, kemudian yang setting yang selanjutnya ini terkait sign in dan juga sign up at checkout. Nah, di sign in ataupun sign up di checkout ini kan nanti si perusahaan ataupun dari modul e-commerce itu nanti akan si konsumen akan diminta untuk mengisi terkait data informasi yang lengkap. Nah, ada yang pertama itu konfirmasi terkait email, itu yang pertama ada opsional, kemudian nanti yang kedua ada disable, kemudian yang ketiga itu ada mandatory. Nah, mandatory sendiri ini terkait dengan pengisian akun ataupun nanti customer dalam melakukan pembelian itu kan pasti harus diisi terlebih dahulu info-info ataupun data-data yang harus diisi. Nah, kalau semisal kita pilih mandatory, kemudian nanti dari customer itu wajib untuk menyelesaikan informasi lengkap seperti address, kemudian link, email, dan masih banyak lagi. Jadi tidak bisa melakukan check out kecuali menyelesaikan secara selesai terkait pengisian data yang harus diisi. Nah, untuk kali ini saya memilih mandatory. Oke, selanjutnya langsung saja kita pilih, tadi sudah ada add to cart, sign in ataupun sign up, dan juga kita klik centang di buy now. Selanjutnya itu kita pilih di bagian shipping cost. Ini di bagian shipping cost ini kita klik centang. Jika sudah, kita klik centang, kemudian jika sudah, langsung kita klik save. Oke, yang selanjutnya ini adalah kita akan langsung ke praktek untuk check out pada modul e-commerce ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan user dari customer, yaitu user Yulilia. Nah, ini ada hanya tiga yang dapat user lakukan, quotation, sales order, dan juga invoice. Nah, langsung saja kita klik shop. Nah, di sini kita akan memilih, karena sesuai sama yang di job desk saya, yaitu memilih checkout barang furniture, maka langsung saja saya tulis terkait barang furniture. Langsung saja kita pilih furniture. Nah, di sini kita akan memilih terkait barang apa aja sih yang akan kita pilih untuk kita check out. Nah, barang furniture misalnya yaitu thread seat sofa, saya klik. Nah, kemudian langsung saja kita pilih add to cart. Nah, di sini terdapat 3 proses. Yang pertama ada review order, ada address, dan juga ada confirm order. Nah, yang pertama itu review order. Nah, review order itu kita akan mereview apakah produk yang kita check out itu sudah benar ataupun belum. Nah, terkait produk, kemudian ada quantity, ada price. Nah, jika sudah, nanti di samping kanan ini terkait info rincian order totalnya berapa. Jika sudah, nanti langsung saja kita klik proses checkout dan kita pilih proses to checkout. Nah, kita setelah review ordernya sudah selesai, kita lanjut ke tahap yang kedua yaitu address. Nah, ini tadi yang saya jelaskan bahwasanya kita tadi kan memilih mandatory, di mana setiap customer yang akan membeli produk atau mencetak produk itu harus mengisi berbagai informasi terkait nama, kemudian ada alamat, ada nama kota, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu tahapan di mana tadi saya memilih di bagian mandatory. Nah, langsung saja kita isi.
Nah, jika semuanya sudah terisi, langsung saja kita klik next. Ternyata tadi ada salah satu step yang belum saya isi, yaitu page number. Langsung saja kita pilih. Oke, jika semuanya sudah, langsung kita klik next. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terdapat konfirmasi terkait billing address dan juga ada shipping address. Nah, ini bisa kita edit sebelum kita klik konfirmasi. Jadi, gunanya untuk ini tuh yaitu untuk mereview apakah pada billing address dan juga shipping address itu ada yang perlu diedit atau ada yang perlu diubah ataupun tidak. Jika dirasa sudah sesuai atau sudah lengkap, langsung saja kita klik confirm. Kita tunggu beberapa saat. Oke, yang selanjutnya ini kan yang di bagian kanan itu deskripsi produknya, kemudian yang di bagian kiri ini terkait dengan pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya sendiri itu kan saya tadi menggunakan demo ya. Demo berarti nanti ini saya menggunakan test mode dan langsung saja kita isi terkait payment details-nya. Kita isi sesuai nomornya, karena ini hanya simulasi jadi ini saya mengisinya hanya random. Kemudian jika udah, langsung saya pilih save my payment details dan pay now. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, nah ini sudah terkonfirmasi terkait pemesanan barang tadi, yaitu order S00180. Nah, untuk mengeceknya, itu kita klik print sebagai buktinya. Di sini ini merupakan bukti dari pemesanan pembelian yang dipesan checkout oleh customer Yulilia. Nah, ini merupakan rincian detail ordernya. Kemudian yang selanjutnya, setelah sudah terkonfirmasi, langsung saja kita masuk ke bagian account di customer, my account. Nah, di sini itu akan masuk ke bagian quotation, sales order, dan juga invoice bills. Oke, yang selanjutnya ini kan tadi kita sudah masuk ke status sales order ya teman-teman. Nah, tadi sudah diketahui udah masuk ke status sales order, maka langsung saja kita klik di bagian delivery. Kemudian langsung saja kita klik validate. Nah, ini sudah masuk ke statusnya done, yaitu sudah di packing. Nah, ini sudah ada notifikasi bahwasanya dari admin itu sudah mengirimkan terkait bukti dari sales ordernya. Langsung saja kita balik ke, nah kemudian jika sudah, langsung kita klik di bagian create invoice. Nah, di sini kan ada 3 pilihan untuk create invoice-nya. Yang pertama itu ada regular invoice, yang kedua ada down payment percent, sama down payment fixed amount. Nah, dari ketiga pilihan ini
saya akan memilih yang bagian regular invoice dan kita klik create and view invoice. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwasanya ini customer invoice-nya itu sudah masuk ke dalam draft. Nah, tinggal kita cek saja terkait barang yang diminta tadi, barang yang di check out oleh customer Yulilia. Jika semuanya sudah benar, maka nanti langsung saja kita klik confirm. Nah, setelah kita klik confirm, ini akan memunculkan detail pembayaran, yaitu keterangan in payment, artinya barang ini itu sudah masuk ke tahap pembayaran. Nah, kemudian untuk mengeceknya itu maka kita bisa mengubah dari in payment menjadi payment, itu kita dengan klik di bagian paid on. Nah, ini kan ada journal entry info. Nah, kita klik di unreconcile. Kemudian kita akan menuju ke bagian modul dari accounting, yaitu bank reconcile. Oke, nah jika tadi sudah dilakukannya pembayaran, langsung saja kita kembali lagi ke sales order. Nah, langsung kita klik bagian invoice. Oke, nah yang selanjutnya ini statusnya itu sudah berubah dari yang tadi itu in payment, nah sekarang sudah jadi paid. Artinya pembelian atas barang furnitur tadi sudah dibayar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.